Nah, sebelum saya masuk ke topik saya, Last Man Standing, saya ingin cerita sedikit tentang short story tentang bagaimana perjuangan saya. Ya, jadi saya baca di Facebook, live saya baca di Facebook page saya, ada yang mengatakan, oh Pak Bung ini lahir dari keluarga orang yang sudah berkecukupan, dapat warisan, ya dan lain sebagainya. Saya ingin cerita sedikit, jadi 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saya mendapatkan satu undangan yang cukup mengagetkan. Nah, undangan ini adalah undangan ke Istana Negara ya oleh Menteri Keuangan dan juga oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, pada saat undangan ini datang ke rumah saya berpikir bahwa oke, ini undangan sosialisasi tax amnesty. Jadi saya pikir dalam bayangan saya di Istana Negara akan ada gala dinner, kemudian mungkin dihadiri 1.000 sampai 2.000 orang. Nah, itu yang pertama kali saya bayangkan. Jadi tanpa ada keraguan sedikit pun, akhirnya saya memutuskan untuk datang. Kemudian pada saat saya datang, ternyata undangannya dikirim lagi, undangan yang kedua, ke alamat yang sama, dengan nama yang sama, yaitu saya. Dan ternyata acaranya diundur 1 jam, karena Pak Jokowi baru kembali dari Aceh. Ya, saat itu ada bencana di Aceh, ada gempa di Aceh, Pak Jokowi meninjau langsung ke lokasi. Nah, kemudian pada saat itu, ketika saya datang, saya ketemu dengan host couple yang langsung menyambut dengan ramah. Kemudian host couple-nya mengatakan bahwa Bapak adalah tamu termuda. Gitu. Bapak adalah tamu termuda. Nah, saat itu saya tidak berpikir apapun mengenai tamu termuda. Nah, tetapi yang saya pikirkan adalah, ya, memang saya paling muda. Saya berumur 29 tahun dan saya pikir mungkin yang lain ada yang 30, 40 tahun, ada yang 50 tahun. Namun begitu saya sampai ke sana, ternyata apa yang saya bayangkan berbeda dengan apa yang terjadi ya di Istana Negara. Nah, perbedaan pertama adalah ternyata begitu saya hadir ke sana, pesertanya itu bukan 1.000-2.000 orang, tetapi hanya 100 orang. Ya, bukan 1.000-2.000 orang, tapi hanya 100 orang. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa Anda yang paling muda di sana. Ternyata benar, ekstrim saya paling muda di sana karena di ruangan tersebut ada 100 orang. Jadi private dinner ya di Istana Negara 100 orang. Itu rata-rata umurnya 60, kemudian 65, kemudian 70, 75 tahun, 80 sampai 85 tahun. Jadi bisa Anda bayangkan saya seperti salah kostum. Ya, walaupun kostum saya tepat, tapi saya salah kostum. Kenapa? Karena saya merasa ini pertemuan bukan untuk saya, karena ya ini generasi-generasi senior ya, setelah mungkin 2 generasi di atas saya. Nah, kemudian saya pikir ya sudah, saya duduk aja. Kemudian ada jamuan makan yang cukup Indonesian food yang cukup nikmat. Kemudian saya makan di sana, lalu saya duduk. Dan yang bikin saya agak sedikit canggung adalah 70% dari peserta dinner di Istana Negara itu sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, jadi 70% peserta dinner sudah saling kenal dengan satu dengan yang lain. Dari mana saya tahu mereka saling kenal? Karena mereka cipika-cipiki antara satu meja dengan meja yang lain. Ya, dan saya tidak kenal satupun orang-orang yang ada di sana karena mereka jauh lebih senior daripada saya. Kemudian singkat cerita, beberapa menit kemudian masuklah Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, kemudian Bapak Menteri SDM, Bapak Jonan, kemudian Panglima TNI Bapak Gatot, kemudian juga Pak Presiden terakhir datang. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, setelah mereka datang, Sri Mulyani mulai melakukan speech, ya. Beliau berpidato dan beliau mengatakan hal pertama adalah, Bapak Ibu yang kami undang, yang kami hormati, ini adalah makan malam termahal di Indonesia. Nah, di sini Anda boleh quote ya, makan malam termahal di Indonesia, karena yang diundang di sini adalah the most prominent person in Indonesia. Jadi orang-orang yang paling penting di Indonesia, dan beberapa dari Anda yang merupakan top dari 100 list ya di Forbes ya. Jadi top 100 Forbes list ya. Apa itu Forbes list? Adalah golongan orang-orang yang masuk dalam daftar list orang-orang terkaya di Indonesia. Ya, di sini saya bukan kegeeran ya, saya juga bukan Forbes list ya. Jadi Anda nggak perlu kaget, saya bukan anggota Forbes list. Nah, yang saya pikirkan saat itu adalah ini salah undangan. Kenapa? Satu, saya muda sendiri, saya tidak saling kenal dengan yang lain, sementara 70% orangnya saling kenal. Yang kedua adalah saya bukan Forbes list, dan saya juga bukan merasa the most prominent person in Indonesia. Saya bukan merasa orang penting di Indonesia, dan
Saya cek undangan saya sekali lagi. Yang pasti mungkin namanya bisa tepat tapi alamatnya salah, atau mungkin alamatnya tepat tapi namanya salah. Jadi saya cross check ya, saya double check. Kemudian ternyata benar alamatnya tepat dan juga namanya sama, dan 2 kali dikirim karena acaranya ditunda 1 jam. Jadi ya sudah, positive thinking aja. Mungkin memang takdir saya, ya mungkin takdir yang menjemput saya. Jadi saya positive thinking dan saya enjoy. Oh, ini adalah orang-orang penting, jadi ya lumayan lah saya bisa networking, saya bisa kenalan. Nah, lalu pada saat itu apakah saya minder? Ya, banyak dari kita seringkali minder. Saya pikir saya nggak perlu minder. Kenapa? Karena ketika Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ini adalah orang-orang terpilih yang diundang makan malam paling mahal di Indonesia, berarti saya berpikir orang-orang di sekitar saya, kanan kiri saya, adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Berarti demikian juga dengan cara berpikir mereka. Mereka juga pasti berpikir Pak Bong ini pasti bukan orang sembarangan. Jadi ya nggak perlu minder, kita pede aja. Jadi saya cukup pede. Kemudian saya ngobrol dengan beberapa pengusaha-pengusaha tambang, sawit, kemudian properti. Ya, saya ngobrol dengan mereka dengan confident yang tinggi. Ya, padahal mereka nggak tahu aja sebenarnya saya mungkin termasuk yang salah diundang. Ya, tapi saya cukup confident, saya cukup pede. Lalu kemudian terjadi percakapan antara saya dengan seorang pengusaha tambang. Lalu dia berkata seperti ini, usahanya apa, Pak? Ya, kemudian saya jawab, usaha saya properti. Ya, usaha saya properti, saya bangun apartemen, saya bangun perumahan, ya, saya bangun office tower. Nah, kemudian dia tanya, nerusin dari orang tua ya? Ya, nerusin dari orang tua ya? Kalau saya lihat, kamu masih 35-an tahun ya? Saya katakan saya masih 29 tahun. Lalu dia tanya, oh, kamu nerusin usaha orang tua ya? Lalu saya katakan, enggak, saya berjuang sendiri. Oh, kamu umur 29. Kamu berjuang dari kapan? Saya jelasin, saya berjuang dari umur 20, berarti kurang lebih 9 tahun. 9 tahun berjuang, kamu bisa diundang di Istana Negara untuk makan malam eksklusif. Saya pribadi butuh 34 tahun ya untuk berjuang. Nah, jadi di sini sekalian saya klarifikasi bahwa apa yang dikatakan di Facebook, Pak Bong ini orang Singapura, kemudian dapat warisan dari orang tua, itu tidak benar ya, karena saya mulai semua dari nol. Orang tua saya ada andil nggak? Ada andil, tapi bukan secara keuangan, tapi support. Beliau mendukung apa yang saya kerjakan. Beliau berjuang bersama saya. Jadi saya ingin sedikit kasih brief story tentang perjalanan saya sampai ke Istana Negara. Ini satu perjalanan yang luar biasa, satu kesempatan atau pengalaman yang sangat-sangat saya nantikan, walaupun di dalam makan malam tersebut tidak boleh bawa handphone. Nah, kemudian mobil saya juga paling jelek ya di Istana Negara tersebut. Jadi semua mobilnya Rolls Royce, Bentley gitu, mobil saya paling jelek. Tapi saya percaya 9 tahun perjuangan saya tidak sia-sia. Dan inilah intisari yang akan saya sharing mengenai The Last Man Standing. Jadi saya dibesarkan di keluarga yang biasa saja. Pertama kali perjuangan saya dimulai sebenarnya waktu saya SMP dan SMA. Ya, SMP dan SMA saya mulai berjualan. Saya ke Bandung, saya ke Pasar Puring, ke Parkir Timus Senayan, saya beli barang-barang, baju-baju, sepatu-sepatu sport, saya jualan di sekolah. Itu perjuangan saya yang pertama. Saya jualan es mambo, saya jualan puding, saya jualan kue coklat, saya jualan kartu Natal. Waktu kuliah saya jualan, nggak boleh ditiru, CD-CD bajakan waktu saya kuliah. Kemudian saya mendesain logo seseorang, orang membayar saya karena dulu saya kuliah desain grafis. Namun karena satu sebab dan lainnya saya tidak selesai kuliah, saya di drop out dari Binus University. Nah, kemudian pada saat itu ada seorang teman saya, ya teman kuliah saya, dia menawarkan saya untuk bergabung di MLM. Saya bergabung, saya positive thinking. Saya jalankan MLM tersebut selama kurang lebih 2 tahun, ya, dari tahun 2006 sampai 2008. Dan saya mengerjakan sesuatu tidak pernah setengah-setengah. Jadi waktu saya menjalankan MLM, saya tidak seperti orang-orang yang menjalankan setengah-setengah, ya sudah coba aja, kalau berhasil ya oke, kalau enggak apa-apa gitu. Tapi saya bekerja all out. Saya setiap hari keluar rumah, saya prospek orang. Saya tidak mau pulang ke rumah kalau saya belum prospek 2-3 orang. Dan pertamanya saya punya database kenalan teman-teman yang saya prospek. Ya, ada yang menerima, ada juga yang menjauhi. Tugas dari MLM biasanya orang akan menjauhi kita. Nah, setelah daftar nama habis, daftar teman-teman habis, berikutnya adalah saya mencari orang baru. Ya, namanya teman pasti habis. Saya mencari orang baru, saya kenalan, saya di busway, saya kenalan dengan siapapun ya orang yang ada di sana. Kemudian saya kenalan di mall-mall tertentu, punya pura-pura tanya jam. Dan ini betul-betul satu perjuangan yang sangat tidak mudah. Kenapa? Karena bagi Anda orang yang introvert tidak mudah untuk kenalan dengan orang baru, bukan? Ya, dan banyak pengalaman-pengalaman yang lucu ketika saya
uh, melakukan prospecting ya di busway. Saya kenalan dengan orang yang saya nggak kenal. Lalu saya buat janji dan saya ingin presentasi bisnis MLM saya. Ini tahun 2007, saya masih ingat. Dan waktu itu, walaupun saya dalam kondisi keuangan yang sangat sulit, saya tetap punya gengsi atau pride yang cukup tinggi dalam hal yang positif. Jadi saya tidak ingin presentasi meeting dengan calon kenalan saya di busway di tempat meeting yang biasa saja. Saya tidak ingin meeting di food court. Saya ingin meeting di Starbucks saat itu, 2007. Namun saya tidak punya uang. Ya, dan saya pikirin bagaimana caranya. Saya tahu orang minum di Starbucks, coffee shop, banyak yang tidak habis minumannya. Dan saya mencari peluang itu, orang-orang tidak habis. Begitu mereka pergi, saya langsung duduk. Ya, jadi saya udah intai, ya, saya sudah intai. Ada orang-orang yang minum, lalu kemudian beberapa detik kemudian setelah mereka pergi, minumannya tinggal, satpam nggak lihat. Ya, saya langsung duduk, langsung saya pegang minumannya, tapi saya nggak minum. Ya, saya pura-pura itu minuman saya. Nah, kemudian saya langsung telepon calon prospek kenalan saya. Kemudian begitu beliau datang, kemudian saya di sini terus mencoba untuk melatih mental saya dan tidak punya uang, dan ini juga bukan Starbucks saya, tapi saya pura-pura ini cangkir Starbucks saya. Lalu kemudian saya katakan kepada calon prospek saya katakan, "Pak, mau sekalian saya pesan minum?" Dalam hati saya ini penuh dengan resiko. Bagaimana kalau dia bilang iya? Ya, saya nggak punya uang untuk beliin dia minum, tapi saya tahu biasanya umumnya orang Indonesia tolak. Ya, akhirnya dia tolak dan akhirnya kita meeting. Nah, itu pengalaman yang saya alami. Lalu kemudian setelah berjuang selama 2 tahun, saya bersyukur saya dapat kesempatan untuk memberikan seminar di grup MLM saya. Disinilah saya baru tahu rasanya dijorokin untuk berbicara kepada banyak orang. Disinilah saya baru tahu bahwa ternyata passion saya sebenarnya adalah public speaking. Dan pada saat itu saya mulai tertarik dengan dunia public speaking. Saya ikutin semua training dari Pak Tung Desem Waringin, Pak James Gui, kemudian saya lihat videonya Anthony Robbins, saya belajar dengan beliau, saya jual motor saya, komputer saya untuk ikut training beliau. Nah, pada saat itu saya pikir kalau saya hanya menjadi pembicara di grup MLM, saya hanya berbicara kepada 100 orang. Saya ingin memberikan inspirasi, motivasi kepada lebih banyak orang. Nah, disinilah saya tidak mendapatkan dukungan dari leader saya, sehingga saya harus mengambil satu keputusan. Saya saat itu mengambil pilihan hidup yang lain, yaitu menjadi seorang motivator. Umur saya 20 tahun 2008, lalu siapa yang mau mendengarkan saya? Saat itu saya mencoba untuk memberikan training secara gratis ke beberapa perusahaan. Nah, kenapa mereka mau menerima saya? Karena saya punya pengalaman di MLM. Saya punya 2000 downline, dan saya pernah dikirim oleh perusahaan MLM tersebut ke Brunei Darussalam dan ke Philippines. Jadi, apa yang saya bawakan, materi training pertama saya adalah tentang sales dan training. Kenapa? Gampang, saya belum kaya, saya belum sukses, yang saya bisa bicarakan adalah pengalaman saya di bidang sales dan training. Nah, saya memberikan seminar secara gratis dari tahun 2008 sampai tahun 2009. Gratis di sini bukan tidak dibayar, tetapi saya memberikan mereka perusahaan-perusahaan untuk terserah Anda dapat manfaat, Anda mau bayar berapa, silakan. Nah, ternyata disinilah terjadi repeat order. Jadi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan manfaat, sales yang meningkat gara-gara training saya, mereka mengundang lagi. Nah, di sini adalah kekuatan dari word of mouth. Ada pembicara muda, saya mulai keliling Indonesia dan mulai dapat kenalan untuk terbitkan buku di Gramedia. Saya iseng bikin buku dan ternyata puji Tuhan 2 buku saya terjual 600.000 eksemplar. Nah, kemudian saya mulai sharing di radio, kemudian di TV One, Metro TV, dan di beberapa TV swasta lainnya. Dan saat itulah 2009 saya masih ingat, saya diundang di Surabaya untuk berbicara di Real Estate Indonesia sebagai seorang motivator sales. Kemudian saya kenalan ya dengan satu pengusaha properti. Disitulah kami bekerja sama. Dan bagaimana kok beliau mau bekerja sama dengan saya? Karena saya give dulu. Jadi banyak orang selalu ingin take dulu. Saya give dulu. Nah, pengusaha properti ini saya katakan, "Pak, saya ada seminar. Bapak boleh jual properti di seminar saya." Saya katakan. Lalu kemudian beliau bilang, nanti terima kasih Pak Bong, nanti saya kasih komisi buat Pak Bong. Saya bilang, nggak usah. Nah, disinilah saya berkenalan dengan beliau dan akhirnya kita join membuat perusahaan. Nah, pertama kali kami join membuat perusahaan, kami membangun sebuah perumahan. Dia bernama Ubud Village, itu 5 hektar. Harga tanah 30 miliar, tapi modal pertama kami hanya 1,5 miliar. Kenapa? Karena kami bisa cicil pembayaran tanah ini selama 2 tahun. Jadi 1,5 miliar dibagi bertiga, jadi satu orang kurang lebih 500 juta. Jadi tabungan saya selama di MLM dan menjadi pembicara, saya gunakan semuanya, ibarat kata celengan saya pecahkan semuanya,
untuk gambling, bertaruh di bisnis baru saya di bidang properti. Lalu kemudian saya menggunakan jasa arsitek teman SMA saya karena lebih murah. Kemudian kami mendesain, kami menjual. Jadi gambarnya belum, propertinya belum ada, rumah contohnya belum ada, tapi saya mencoba untuk menjual gambar, menjual visi, dan luckily ya, bukan beruntung sebenarnya, tapi karena kerja keras. Untuk 1 tahun pertama kami berhasil menjual rumah tersebut 360 rumah dan kurang lebih 65 ruko sold out, sehingga kami bisa membayar cicilan tanah tersebut dari hasil penjualan. Ini kesannya seperti fairy tale tapi nyata adanya. Saat ini perumahan Ubud Village sudah jadi, tapi mimpi saya masih belum berhenti. Saya bermimpi untuk membangun sebuah apartemen. Ya, dan hari ini saya sudah membangun 5 tower apartemen, mulai dari Brooklyn 2 tower. Nanti saya akan kasih lihat videonya. Saya akan kasih lihat, kebetulan di hotel di tempat saya syuting ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat nanti project properti yang sudah terbangun. Jadi Brooklyn 2 tower, kemudian ada juga Yukata 1 tower, ada Springwood 1 tower, dan juga The Smith. Nah, bagaimana saya bisa membangun apartemen Brooklyn? Mungkin kita boleh lihat sedikit gambar dari project Brooklyn. Nah, di sebelah kanan saya ini, ya, di sebelah kanan saya ini ada project Brooklyn. Kebetulan saya sedang berada di hotel Mercure. Ya, boleh turunkan sedikit. Ya, nah itu kalau Anda lihat ada gedung, ya, itu adalah project dari Brooklyn. Oke, kita kembali ke materi kita. Oke, jadi boleh saya katakan dream comes true. Ya, hari ini saya berusia 29 tahun. Saya mulai dari nol. Kemudian saya juga mahasiswa drop out, namun saya bisa meraih mimpi saya untuk membangun project properti, membangun apartemen. Dan sekarang kita masuk ke topik kita, last man standing. Sudah ada 235 orang yang live. Bagaimana caranya, Pak Bong? Ya, caranya adalah Anda harus jadi orang terakhir yang berdiri. Ya, Anda harus jadi orang terakhir yang berdiri. Jadi kalau Anda dengar cerita saya tadi, brief story yang sangat singkat tadi, begitu manis. Kenapa begitu manis? Karena saya cuma punya waktu 3 menit untuk menjelaskannya. Tapi kalau Anda boleh perhatikan 9 tahun perjuangan saya dari 2008 sampai menuju 2017 sebentar lagi, itu perjuangan yang begitu pahit. Dan banyak sekali alasan untuk saya bisa quit, untuk menyerah gitu. Tapi nyatanya saya tidak quit, saya tidak menyerah gitu. Saya tetap berdiri dan menjadi orang terakhir. Itulah sebabnya kenapa topik kita adalah The Last Man Standing. Saya bukan orang yang paling pinter matematika atau pinter berhitung. Pelajaran accounting saya dulu di IPS, saya adalah siswa IPS, saya tidak pernah balance. Jadi pelajaran accounting saya tidak pernah balance, saya selalu dapat nilai jelek gitu. Saya bukan orang yang selalu jadi yang pertama di accounting, selalu jadi yang pertama di olahraga, selalu jadi orang yang pertama di sekolah. Saya bukan orang yang selalu jadi pilihan pertama jadi ketua OSIS di sekolah. Saya bukan tipikal orang yang jadi yang pertama. Tapi saya selalu punya mentalitas yang terakhir. Jadi ketika orang-orang selalu berpikir saya harus jadi yang pertama, yaitu sprinter. Tapi seorang maraton, seorang pelari maraton, bukan yang penting Anda juara 1, juara 2, juara 3. Tapi apakah Anda menyelesaikan pertandingan sampai selesai atau hanya sekedar semangat di awalnya saja. Ya, the last man standing artinya adalah kita punya mentalitas untuk berdiri sampai garis finish. Nah, saya baru posting di Instagram kemarin malam, saya katakan bahwa ada saat di mana kita akan menjadi orang terakhir yang berdiri. Ada saat di mana kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang mau berpesta sama kita di saat kita senang saja. Jadi, tapi begitu kita sulit, mereka pergi dengan segala alasan mereka. Ada saat di mana kita menjadi orang terakhir yang berdiri. Tapi tidak masalah bagi saya. Yang penting adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Tidak masalah bagi saya, karena itulah cara musim bekerja. Ya, tidak masalah bagi saya, itulah jalan berputar. Karena yang paling penting adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita bisa memutuskan untuk menjadi orang yang terakhir. Saya adalah orang yang terakhir. Nah, berani nggak kira-kira Anda bicara hal yang seperti itu? Ya, jadi satu problema yang terjadi adalah kebanyakan orang quit di tengah jalan. Kalau kita lihat bagaimana cara musim bekerja, ya ada musim dingin. Kita nggak suka musim dingin. Mungkin orang Indonesia suka musim dingin karena di Indonesia panas. Tapi percaya sama saya, kalau kita pergi ke musim dingin 1 bulan, kita bisa main salju enak gitu. Tapi kalau Anda sudah 3 bulan gitu di suhu dingin, Anda nggak suka. Orang-orang
di negara 4 musim mereka nggak terlalu suka dengan musim dingin. Bagi mereka musim dingin itu nggak enak gitu. Tapi mereka tahu setelah musim dingin akan ada musim semi. Itu cara musim bekerja. Jadi ada masa good times, ada bad times. Ya, jadi menjadi orang terakhir adalah orang yang bisa melihat pergantian musim. Tapi kalau Anda quit, Anda nggak bisa melihat indahnya pergantian musim. Menjadi orang yang bertahan sampai akhir, orang terakhir yang berdiri, Anda bisa melihat ketika ada musim kering, nanti ada waktunya musim hujan. Ada musim dingin, nanti ada waktunya musim semi. Dan selama 9 tahun, saya sudah melihat itulah cara kerja musim. Dan karena saya tahu itulah cara kerja musim, ada saatnya saya di atas, ada saatnya di bawah. Saya tidak bisa selalu menang, tapi saya juga tidak bisa selalu kalah. Anda tidak bisa selalu menang, tapi Anda juga tidak bisa selalu kalah. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, jadilah orang terakhir yang berdiri. Kenapa? Karena musim pasti berganti. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Anda tidak harus selalu jadi yang pertama. Yang kedua adalah jalan berputar. Ya, jadi ketika saya ingin mencapai tujuan saya, lalu saya menabrak tembok penghalang, jalan buntu, saya bukan orang yang akan ngotot kekeh untuk menabrak tembok tersebut. Saya akan mundur. Tapi mundur bukan menyerah. Saya akan mundur untuk mencari jalan berputar. Ya, jadi kalau misalkan Anda mencari jalan, Anda sedang pergi sama teman-teman Anda di tahun baru ini, Anda memutuskan untuk tidak naik pesawat, Anda memilih untuk naik mobil, Anda akan menghabiskan cost yang mungkin lebih mahal, energi yang mungkin lebih capek. Cost mungkin nggak lebih mahal ya, tapi waktu yang lebih banyak, energi yang lebih capek. Tapi percaya sama saya, Anda punya pengalaman yang lebih menarik daripada naik pesawat. Walaupun macet, tapi Anda bisa nyanyi di mobil, Anda mungkin bisa toilet om, Anda mungkin bisa ngopi sejenak di tenda, warung kopi di pinggir jalan. Itu pengalaman. Anda bisa melihat hal yang tidak Anda lihat dengan cara apa? Dengan cara Anda memilih jalan berputar. Menjadi orang terakhir yang berdiri adalah ketika Anda bisa melihat begitu banyaknya jalan tikus, jalan-jalan kecil, dan Anda akan melihat hal yang tidak dilihat orang lain. Jadi stop untuk berpikir jalan pintas. Anda ingin jadi yang pertama, tidak ingin jadi yang terakhir. Ketika ada pesta, Anda ikut-ikutan. Anda senang. Anda bagian dari tim. Seakan-akan Anda punya jasa. Tapi begitu susah, Anda cari, Anda jadi kutu lompat. Percaya sama saya, orang yang menjadi kutu lompat, mereka bisa sukses tapi sesaat. Ya, tetapi orang yang tetap pada satu tujuan, mereka setia pada satu tujuan, mereka setia pada satu profesi, tidak lompat-lompat, mereka akan menjadi orang yang besar kelak nantinya. Kemudian berikutnya lagi adalah yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ingat, ketika ada tabur, ada tuai. Ya, orang mengatakan hukum tabur tuai. Ya, ini hukum yang benar. Saya setuju dengan hukum tabur dan tuai. Namun Anda harus ingat bahwa di tengah kata tabur dan tuai ada kata menunggu. Nggak bisa Anda tabur langsung tumbuh gitu jagungnya, nggak bisa. Ada tabur, ada tunggu, ada tuai. Itulah sebabnya kenapa Anda harus tunggu, berdiri, jadi orang yang terakhir. Ya, tidak ada namanya tabur terus tuai gitu. Tabur, tunggu, tuai. Jadi jangan lupa kata tengah-tengahnya ya. Kata tengah-tengah itu jangan lupa. Kemudian yang keempat adalah jangan habiskan energi kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya, jangan habiskan energi kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Dalam perusahaan akan ada masalah, ya, akan ada bad times, akan ada good times, akan ada omset yang naik, akan ada omset yang turun, akan ada masa panceklik, akan ada masa panen raya. Bahkan akan ada politik dalam perusahaan, akan ada gosip dalam perusahaan. Tapi tidak semua kita bisa kontrol. Kompetitor bikin produk apa, kita nggak bisa kontrol. Si A, ya ada gosip dengan si B, itu tidak bisa kita kontrol. Dan sebagian besar dari kita gagal. Dan kita menjadi orang yang average people. Kenapa? Karena kita hanya fokus sama sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Pak, keadaannya environment perusahaannya nggak enak. Lah memang Anda bisa mengontrol environment perusahaan? Anda nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar Anda. Ya, tetapi Anda bisa mengontrol apa efeknya environment di luar kepada Anda. Anda bisa mengontrol itu. Dan tugas kita adalah bagaimana kita bisa mengontrol itu, dan kita bisa menjadi pembeda, orang terakhir yang berdiri, sehingga kita bisa memberikan impact dan memperbaiki environment itu. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang yang seringkali mereka fokuskan energi mereka, habiskan energi mereka untuk hal yang tidak bisa mereka kontrol, adalah orang-orang yang nganggur sebenarnya. Mereka tidak punya cukup klien, mereka tidak punya cukup database, mereka tidak punya cukup kegiatan, sehingga kalau Anda bayangin seorang pasangan itu mulai berpikir hal yang tidak-tidak, pasangan nanti selingkuh lah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak punya pekerjaan, mereka nganggur.
Jadi sibukkan diri Anda dengan hal yang positif. Sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang bisa Anda kontrol. Jadi tidak perlu harus menjadi yang pertama, ya, tetapi Anda harus bisa jadi yang terakhir. Anda bisa tetap survive. Be the last man standing. Jadilah orang terakhir yang berdiri. Ya, jadi saya berbicara mengenai the rise of millennials. Siapa itu millennials? Ya, millennials adalah orang atau generasi yang lahir setelah Generation Y. Ya, siapa Generation Y? Saya adalah Generation Y. Orang yang lahir tahun 80-an. Lalu siapa generation di atas saya? Itu papa saya, itu Generation X. Jadi Generation X, Y, dan Z. Nah, Generation Z ini disebut dengan generasi millennials. Ya, generasi millennials ini lahir tahun 90-an. Dan mereka adalah generasi yang biasanya termasuk generasi yang sharing ekonomi. Apa itu sharing ekonomi? Saya tidak masalah Pak Bong tidak punya mobil karena ada Uber. Saya tidak masalah tidak punya properti, saya bisa nginap di Airbnb. Nah, sharing ekonomi ini adalah generasi yang mereka tidak terlalu peduli untuk menabung, mereka tidak terlalu peduli untuk punya rumah. Yang penting adalah mereka bisa enjoy life, mereka bisa punya kehidupan yang menyenangkan, mereka habiskan uang mereka untuk hal-hal yang seperti kopi cantik dan posting di Instagram, di sosial media, pergi ke Jakarta Warehouse Project. Jadi mereka habiskan 80%. Jadi apa yang Anda lihat di sosial media, di Facebook, di Instagram, wah, ini orang hebat banget ya, banyak uang banget ya, setiap hari ke coffee shop, setiap hari ke cafe, setiap hari ke tempat steakhouse yang baru. Wah, ini pasti orang kaya. Enggak. Mereka belum tentu orang kaya. Mereka menghabiskan 80% untuk F&B, untuk sekedar eksis. Nah, apakah salah menjadi generasi millennials? Bukan itu yang saya maksud salah atau tidak, tetapi kita lihat generasi millennials ini adalah satu opportunity. Ya, kita harus belajar mengenai habit atau budaya dari generasi milenial supaya kalau kita nanti membuat bisnis atau Anda seorang profesional, ada tenaga pemasar, Anda bisa tahu bagaimana cara memenangkan hati generasi milenials. Jadi kalau Generation Y ini mereka cenderung generasi yang suam-suam kuku. Kenapa saya katakan Generation Y adalah generation yang suam-suam kuku? Dibilang ekspresif, nanggung. Ya, contoh ekspresif maksudnya apa? Kalau Generation Y, generasi milenials, mereka tidak malu untuk posting di Instagram mereka, di Instagram story mereka, di Snapchat mereka, mereka selfie, mereka ngomong sendiri. Mereka nggak malu gitu. Mereka terbiasa, mereka ekspresif. Tapi kalau misalkan Generation X di atas saya, itu mikir aja nggak. Ngapain gue posting kehidupan pribadi? Nah, Generation Y seperti yang lahir di tahun 87, 88, ini tengah-tengah. Mau seperti generasi millennials, malu. Ya, nanggung-nanggung. Begitu depan kamera, bingung mau ngomong apa. Tapi juga kalau misalkan nggak posting juga nanti kesannya ditinggal zaman. Ya, ketinggalan zaman. Jadi, Generation Y ini adalah tengah-tengah, agak suam-suam kuku. Kapan, ini dari Bapak Arik, saya punya toko gadget, bagaimana bisa memenangkan persaingan di tengah toko gadget ya tanpa perang harga. Sebenarnya kadang-kadang kita terlalu fokus penjualan produk kita terhadap produk fisik gitu. Padahal sebenarnya non fisik juga penting. Apa itu yang non fisik? Proses. Ya, proses. Jadi kalau Anda makan Oreo, Oreo itu produk fisik, tapi ada produk non fisiknya, itu proses. Diputar, ya, dijilat, dicelupin. Itu yang membuat akhirnya Oreo bertahan selama 100 tahun ya. Diputar, dijilat, dicelupin. Jadi orang cinta prosesnya. Ya, jadi kalau Anda punya toko gadget, prosesnya yang Anda dalamin. Ya, tapi jangan handphone Anda diputar, dijilat, dicelupin, handphone Anda rusak. Tapi yang saya maksud adalah prosesnya. Jadi servisnya cepat, ramah, misalkan. Itu hal-hal yang sederhana. Ya, jadi cintai prosesnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana memulai sesuatu bisnis tanpa semangat orang tua. Ini beda pendapat sama orang tua. Jadi bisnis tapi nggak didukung orang tua. Ada cerita bahwa seorang pembalap motor yang suka balap motor ilegal di jalanan sehingga orang tuanya ini caci maki dia, kemudian bandingin dengan tetangga yang lain, kemudian akhirnya diusir dari rumah. Minggu depannya anak ini masuk koran. Tapi bukan dia yang lihat koran, mamanya tidak lihat korannya, tapi teman mamanya lihat korannya, halaman utama. Lalu temannya ini langsung telepon si mamanya ini, lu tahu nggak anak yang lu usir kemarin masuk koran? Wah, mamanya langsung pingsan. Kenapa pingsan? Karena dia berpikir anaknya kecelakaan. Nyatanya ternyata nggak. Begitu dipaksa lihat bukan kecelakaan, tapi ternyata juara lomba balap motor nasional.
Lalu kemudian mamanya bilang apa? Yang usir dia dari rumah. Mamanya bilang, siapa dulu dong? Mamanya. Jadi wajar orang tua nggak mendukung. Wajar berbeda. Tapi mereka berbeda nggak dukung karena mereka sayang sama Anda. Buktinya ketika Anda berhasil, mereka akan dukung Anda. Ya, mereka akan dukung Anda. Jadi eh, tetap Anda bisa gunakan waktu luang Anda untuk mengerjakan apa yang Anda suka, dan ya menggunakan lebih banyak waktu Anda untuk mengerjakan apa yang orang tua Anda suka. Jadi orang tua Anda paksa Anda untuk kuliah manajemen gitu, padahal Anda sukanya seni, nggak apa-apa. Tetap kuliah manajemen. Anda punya waktu luang, jangan alasan. Jangan habiskan energi kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah gitu. Banyak tadi kita bilang alasan nggak punya waktu, bohong. Anda bisa punya waktu untuk Instagram, Anda bisa punya waktu untuk nonton film, ya, Anda bisa punya waktu untuk nonton bioskop, barbecue. Nggak mungkin Anda nggak punya waktu untuk bisa mengerjakan seni, walaupun Anda kuliah manajemen. Jadi Anda bilang, saya nggak punya waktu, itu bohong sekali. Ya, kenapa saya katakan bohong? Saya bangun 5 tower, saya punya restoran, saya jadi pembicara, saya bikin buku, saya bikin konten, saya bisa live video, saya punya teman, ya, kemudian, tapi saya bisa kerjakan itu semua. Intinya adalah Anda bisa memanage waktu Anda dengan baik. Kemudian, salahkah menjadi bagian dari sharing ekonomi yang memberikan kebebasan untuk nilai dari jasa dan barang? Jadi sharing ekonomi itu tidak salah. Kenapa saya katakan tidak salah? Jadi boros itu nggak selalu jelek ya. Generasi milenials ini kan agak sedikit boros. Jadi boros itu nggak selalu baik. Kenapa? Nggak selalu jelek. Kenapa? Karena daya beli itulah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, daya beli itulah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Contoh, UMR naik. Apakah omset pengusaha jadi lebih kecil? Gara-gara gaji karyawan naik, apakah perusahaan jadi rugi? Belum tentu. Ya, contoh, misalkan gajinya naik, gaji UMR naik dari 2 juta jadi 4 juta misalkan. Memang omset perusahaan akan mengecil karena cost untuk bayar gaji karyawan akan lebih besar. Tetapi penghasilan karyawan yang lebih besar tadi, itu mengakibatkan dia lebih konsumtif. Dia bisa beli handphone baru, dia bisa beli TV baru, di mana Anda adalah perusahaan handphone atau perusahaan TV. Jadi secara nggak langsung, ya Anda akan mendapatkan benefit dari sharing ekonomi tadi. Ya, jadi sekali lagi sharing ekonomi ada manfaatnya. Kemudian berikutnya lagi, Pak mau tanya, lebih baik kita bekerja karena menghasilkan, atau kita bekerja karena passion yang kita tekuni walaupun penghasilan secukupnya. Ya, jadi pilihannya bekerja karena passion tapi nggak menghasilkan, atau bekerja menghasilkan tapi nggak passion. Kalau saya pilih bekerja yang sesuai dengan passion dan menghasilkan. Loh, apakah ada? Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, Anda kerjakan dulu yang Anda tidak passion di sana, Anda tidak happy di sana, tapi menghasilkan. Loh, kenapa itu dulu yang dikejar? Karena kalau belum apa-apa Anda kejar passion Anda, tapi tidak menghasilkan, ujung-ujungnya karena tuntutan ekonomi, Anda nggak akan menjalankan lagi passion Anda. Sebaiknya, Anda mengerjakan dulu yang tidak Anda suka, tetapi bisa menghasilkan. Nah, ketika bisa menghasilkan, Anda bisa nabung. Anda bisa nabung, Anda bisa investasi. Nah, sampai satu titik di mana tabungan Anda atau investasi Anda bisa mendanai kehidupan Anda tanpa harus bekerja lagi. Ini saya sebut dengan financial freedom. Setelah itu, kalau Anda sudah punya financial freedom, investasi Anda sudah bisa membiayai hidup Anda. Anda bisa mengerjakan apa yang menjadi passion Anda. Anda bisa mengerjakan apa yang Anda suka. Di situ pelan-pelan, dari apa yang Anda suka, Anda bisa menghasilkan uang. Sekali lagi, kalau Anda punya anak, Anda punya istri, tidak bijak rasanya kalau belum apa-apa Anda fokus kepada apa yang Anda suka dulu. Kemudian bagaimana cara kita menjadi the last man standing ketika perusahaan kita benar-benar tidak bisa terselamatkan lagi? Ya, kita harus bisa coba cari tahu ya, kenapa perusahaan kita tidak bisa terselamatkan. Jadi coba ada 3-4 kata ini Anda renungkan. Yang pertama adalah konsolidasi, evaluasi, reparasi ya. Konsolidasi, evaluasi, efisiensi, reparasi. Ini kebetulan C semuanya. 4 kata ini kira-kira bisa nggak Anda capai ketika perusahaan Anda lagi untung sekali? Jawabannya adalah tidak. Anda tidak mungkin efisiensi ketika perusahaan Anda lagi jualan lagi laku sekali. Nggak sempat kita berpikir itu. Kenapa? Kita lagi berpikir bagaimana produksi lebih banyak, untung lebih banyak. Karena lagi untung, nggak mungkin kita efisiensi. Nggak mungkin kita konsolidasi, nggak mungkin kita evaluasi. Jadi efisiensi, konsolidasi, dan evaluasi baru terjadi ketika perusahaan kita dalam keadaan terpuruk. Jadi sekali lagi, nggak masalah perusahaan kita atau bisnis kita atau hidup kita dalam keadaan yang musim kering, musim panceklik, musim dingin.
Karena begitulah musim bekerja. Ya, dan itulah kesempatan untuk Anda bisa evaluasi efisiensi. Supaya apa? Ketika Anda sudah melakukan efisiensi, oh ini ada something yang nggak baik terjadi, rugi, paceklik, berarti saya harus hemat. Ketika kita berhemat, kita efisiensi, begitu kita untung, profit kita, margin kita lebih besar. Dibanding kita untung terus, kita nggak pernah melakukan efisiensi dan konsolidasi. Ya, jadi itu caranya. Dan pertanyaan terakhir yang saya jawab, bagaimana cara kita bisa overcome tekanan di bisnis? Bagaimana cara kita bisa menghadapi tekanan di bisnis? Saya percaya bahwa pressure itu, ya ada pepatah yang mengatakan ada satu slogan ya, slogan dari Tag Heuer, ini jam, dikatakan bahwa don't crack under pressure ya. Jadi jangan sampai pecah ketika Anda sedang under pressure. Ya, jadi saya boleh katakan kopi terbaik muncul ketika ada mesin mesin cappuccino dengan pressure yang tinggi. Ya, kemudian emas yang terbaik juga karena pressure yang tinggi, tekanan panas yang tinggi. Ya, jadi justru tekanan yang tinggi itu akan membentuk kemurnian kita. Ya, kita perlu ditekan supaya kita bisa kembali. Nah, tapi bagaimana cara mengatasi ini kan masalahnya. Saya tahu Pak, itu secara logika ya memang pressure akan membuat kita lebih kuat, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi? Yang pertama adalah fokus sama hal yang bisa Anda kontrol. Jangan fokus sama hal yang tidak bisa Anda kontrol. Hal yang tidak bisa Anda kontrol adalah pendapat orang lain terhadap diri Anda nggak bisa kontrol. Apa kata orang terhadap Anda nggak bisa kontrol. Tapi apa manfaatnya perkataan orang terhadap Anda, itu yang bisa Anda kontrol. Orang punya kebencian sama Anda nggak bisa kontrol itu. Tapi apakah Anda terganggu karena kebencian itu terkontrol Anda. Ya, jadi sekali lagi, fokus dengan apa yang kita bisa kontrol. Jangan buang energi kita untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, sekali lagi, jadilah orang terakhir yang berdiri. Tidak masalah jadi orang yang terakhir yang berdiri, karena begitulah musim bekerja. Tidak masalah jadi orang yang terakhir berdiri. Yang terpenting adalah kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Ada saatnya di mana Anda akan menjadi orang terakhir, dan orang-orang akan meninggalkan Anda. Tapi jadilah orang terakhir berdiri. Be the last man standing.